Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas soal tentang penilaian akhir semester. Jadi ini adalah soal pas kemarin tahun 2019-2020. Nah, yang kita bahas adalah yang paket A. Jadi yang belum pernah melihat paket A atau belum punya, silakan download di link yang sudah tersedia pada Google Classroom. Oke, kita bahas yang nomor 1 sekarang. Nomor 1 ini sesuai dengan gambarnya, yaitu tentang pengukuran. Jadi perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah neraca yang belum seimbang di bagian kiri dan kanan, di mana ini sudah ada anak timbangannya adalah sekitar 4. Jadi ada anak timbangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya adalah, agar neraca dalam keadaan seimbang, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau yang ada di kiri ini adalah 1,7 kg. Jadi kalau kiri itu sekitar 1,7 kg. Kalau kita konversi satuannya ke dalam gram, kilo ke gram. Kilo ke gram itu adalah 3 tangga. Berarti karena dia turun, maka dikalikan 1,7 dikalikan 1000. Sehingga bagian yang kiri 1700 gram. Nah, yang kanan sekarang kita lihat. Yang kanan ini adalah anak timbangan nomor 1 dan anak timbangan nomor 2. Anak timbangan nomor 1 sebesar 1 kg. Anak timbangan nomor 2 sebesar 500 gram. Jadi kalau dua-duanya dikonversi ke dalam satuan gram, maka jadinya adalah 1500 gram. Nah, kita lihat yang kiri itu adalah 1,7 atau 1700 gram, sedangkan yang kanan adalah 1500 gram. Berarti dari keadaan ini belum setimbang. Lah, yang diminta adalah dalam keadaan setimbang. Kita lihat yang pilihan A dulu. A, menurunkan anak timbangan nomor 1 dari piringan kanan dan menaikkan anak timbangan nomor 2 ke piringan kanan. Jadi kalau yang 1 ini kita ambil, sedangkan yang 2 dinaikkan 1,5 kilo dikurangi 1 kilo kan tinggal yang sini, berarti kirinya dia 1700, sedangkan yang kanan karena yang 1 anak timbangan 1 diambil, maka tinggal anak timbangan 2. Nah, di anak timbangan 2 naik lagi, jadi sehingga tinggal 1000 gram. Bagian yang kiri 1700, bagian yang kanan 1000 gram. Berarti pilihan A salah karena dalam keadaan tidak seimbang. Kita yang lihat pilihan B, mengganti anak timbangan nomor 2 di piringan kanan dengan 2 anak timbangan nomor 3. Mengganti anak timbangan 2, nomor 2 ini 500 gram. Diganti dengan 2 kali timbangan nomor 3. Nomor 3 ini kan 250, kalau dikalikan 2 jadi 500, berarti tidak ada perubahan, maka yang pilihan B juga kurang tepat. Yang pilihan C, menaikkan 1 anak timbangan nomor 3 ke piringan kanan. Jadi kalau kita uraikan, berarti kanan tinggal 1 kg ditambah 500 gram dan ditambah nomor 3 tambah 250 gram. Berarti yang kanan hasilnya adalah 1750 gram. Nah, sedangkan yang kiri tadi adalah 1700 gram. Maka di sini ada keterangan lagi. Dan 1 anak timbangan nomor 4 ke piringan kiri. Nomor 4 berarti 50. Berarti kalau yang kiri sekarang jadi 1700 ditambah 50. Jadi 1750. Berarti keadaan yang paling seimbang adalah yang nomor C. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini adalah tentang sifat zat. Jadi tentang perubahan sifat fisika dan kimia. Kita perhatikan dulu soalnya. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada 5 buah keadaan. Yang ditanyakan adalah contoh dari perubahan fisika
dan perubahan kimia. Oke. Masih ingat yang dimaksud dengan perubahan fisika itu yang seperti apa? Kalau perubahan fisika itu adalah tidak ada zat baru. Tidak ada zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah adanya zat baru. Yang diminta adalah perubahan fisika dan perubahan kimia dari suatu zat yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita analisis dulu satu-satu. Yang pertama, pada kolom perubahan fisika, pemuaian logam karena dipanaskan. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di pemuaian, maka dia termasuk perubahan fisika. Yang kolom kedua, irisan apel, maaf ini typo, jadi ini apel bukan apel. Irisan apel yang dibiarkan pada tempat terbuka akan berubah warna menjadi coklat. Jadi kalau yang apel dibiarkan terbuka, ini adalah reaksi perubahan kimia. Karena dia bereaksi antara apel dengan oksigen. Atau namanya adalah oksidasi. Yang kedua, titik beku aseton lebih rendah daripada titik beku air karena hubungannya sama titik beku yaitu tentang perubahan atau sifat fisika, maka dia termasuk perubahan fisika. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Di sini adalah fotosintesis. Iya, fotosintesis merupakan perubahan kimia karena nanti akan dihasilkan zat yaitu zat O2 dan H2O plus energi. Maka fotosintesis termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, beras ketan difermentasi menjadi tape. Karena ada kata fermentasi, maka dia perubahannya adalah perubahan kimia. Kayu diubah menjadi meja dan kursi, ini adalah perubahan fisika. Telur bebek dibuat menjadi telur asin. Perubahan kimia karena nanti telurnya akan bereaksi dengan zat garam sehingga bercampur. Yang keempat, yang kolom perubahan kimia, kapur barus jika dibiarkan pada tempat terbuka akan menyublin menjadi gas. Ini adalah perubahan fisika. Seharusnya yang 3 dan 4 ini kebalik, fisikanya kayunya seharusnya di perubahan fisika, sedangkan beras ketannya di perubahan kimia. Nah, yang kelima sekarang. Larutan garam dapur dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung. Ini adalah suatu proses namanya adalah ionisasi. Maka ini termasuk perubahan fisika. Natrium jika dimasukkan ke air akan segera bereaksi menimbulkan ledakan. Ini adalah proses perubahan kimia. Jadi yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia adalah nomor 1, 2, dan 5. Berarti pilihannya yang B. Oke. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Ini adalah yang diminta adalah larutan bersifat basah. Basah berarti dia punya sifat kaustik atau licin, pH-nya lebih dari 7, dan lakmus merah akan berubah jadi lakmus biru. Kita analisis. Ini pH-nya adalah, ini namanya adalah pH meter yang digital. Di sini adalah 3,12, berarti ini termasuk asam. Ini kertas lakmus biru jadi merah, berarti dia juga asam. Berarti yang basah yang mana? Yang basah adalah yang 3 dan 4, yang jawabannya yang D. Kita lihat sekarang. Lakmus merah berubah jadi biru, berarti dia basah. Larutan fenolftalein berubah jadi merah muda, berarti dia basah. Berarti jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya yang nomor 4. Rani memanaskan gula pasir di atas sendok logam. Kemudian pembakar spiritus. Setelah beberapa menit, gula pasir mulai meleleh dan sebagian lelehan gula berubah warna menjadi kehitaman.
gula pasir, spiritus, dan lelehan gula yang berwarna kehitaman berturut-turut merupakan contoh dari gula pasir. Gula pasir itu kalau pakai rumus kimia C5H12O6 berarti dia termasuk senyawa. Sedangkan spiritus itu termasuk unsur. Lelehan gula yang berwarna hitam berarti dia adalah campuran. Nah, warna hitam ini dia berarti adalah campuran antara gula dan karbon sehingga dia menjadi warna merah. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah yang nomor 5. Kita perhatikan dulu soalnya. Seorang siswa merancang sebuah saklar alarm dengan menggunakan bimetal. Tahu apa itu bimetal? Bimetal itu adalah gabungan dua logam. Jadi kalau yang dua logam jadi satu itu namanya bimetal. Sebagai saklar otomatis yang dapat menghidupkan alarm ketika terjadi kebakaran. Nah, ini adalah rancangan dari alarm tadi. Nah, di sini ada logam P dan logam Q. Kalau kita amati dengan seksama, maka di antara bimetal ini dan rumah saklar ini ada sebuah celah. Nah, ini adalah celahnya. Kalau ini dibiarkan seperti ini, maka dia adalah rangkaiannya rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka, maka tidak akan pernah adanya arus, sehingga alarmnya tidak akan pernah menyala. Nah, agar dia jadi rangkaian tertutup, maka logam P dan logam Q harus bersatu dan melengkung. Melengkungnya ke arah mana? Karena di sini ada celah, maka melengkungnya harus ke arah bawah seperti ini. Jadi dia harus melengkung ke arah bawah. Kalau melengkung ke arah bawah seperti ini, maka ini adalah logam Q dan ini adalah logam P. Maka koefisiennya, koefisien muai panjang atau alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Maka alfa Q harus kurang dari alfa P. Jadi kalau koefisien muai panjang Q lebih kecil dari koefisien muai panjang P, maka jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 6. Kalau nomor 6 ini berarti dia adalah konversi suhu. Konversi suhu. Nah, kalau yang kita kenal satuan dari termometer itu kan adalah Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Nah, ini pada kasus ini adalah termometernya adalah dengan derajat A atau belum diketahui. Kita baca dulu soalnya. Neti ingin membuat termometer sendiri dan termometer Celcius sebagai perbandingannya. Maka rancangan yang didapat seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah termometer X, sedangkan ini adalah termometer Celcius. Nah, Neti selanjutnya mengukur sebuah benda dan hasilnya menunjukkan skala 100 derajat A. Skala ini jika dikonversi menjadi Celcius adalah, jadi ini adalah termometer, maaf, kita ganti saja. Nah, jadi termometer A dan termometer Celcius. Termometer Celcius itu kan yang ini adalah titik beku, yang atas adalah titik didih. Jadi kalau termometer Celcius titik bekunya adalah 0 derajat, sedangkan titik didihnya dari termometer Celcius adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang diminta adalah ketika skala pada termometer A ini adalah 100. Ini kan 50, 150 berarti di antara ini. Tengah-tengah ini 100 derajat A. Oke.
Kita analisis dulu. Nah, karena menggunakan perbandingan, maka bisa pakai yang rumus yang ini. XA min XT min X0 per X, ini tadi X min X0 per XT min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. X ini kita umpamakan adalah termometer A, sedangkan Y adalah termometer Celcius. Berarti X ini berapa yang ditunjukkan? X ini adalah 100 derajat A min X0. X0 adalah titik bekunya, maka min 50 per XT. XT itu adalah titik didihnya. Kalau yang ini adalah termometer A, maka XT-nya adalah 150 min X0-nya adalah 50 sama dengan Y. Y ini adalah yang diminta derajat Celciusnya, berarti tetap Y min Y0 titik bekunya derajat Celcius adalah 0 per YT itu adalah titik didih dari termometer Celcius, maka dia adalah 100 min 0. Jadi kalau kita kerjakan 100 min 50 sama dengan 50, 150 min 50 sama dengan 100 sama dengan Y min 0 adalah Y per 100 min 0 adalah 100. Agar lebih mudah kita sederhanakan dulu. 50 dan 100 ini kan bisa disederhanakan. Jadi yang atas kita bagi 50 dapat 1, yang bawah kita bagi 50 dapat 2. Jadi kalau dibuat lebih sederhana, 1 per 2 sama dengan Y per 100. Kita kalikan silang, jadi 2 kali Y, 2Y sama dengan 100, maka Y adalah 100 dibagi 2. Y-nya berapa? Berarti 50 derajat Celcius. Berarti yang ketika digunakan untuk mengukur pakai derajat Celcius ini 100, bahkan di derajat Celcius ada 50 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 7. Yang nomor 7 ini adalah materi tentang pemisahan campuran. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa di sini adalah distilat, maka pemisahan campurannya adalah proses destilasi atau penyulingan. Penyulingan ini bisa terjadi pada pemisahan alkohol dan air, bisa jadi pembuatan minyak kayu putih. Kita baca dulu soalnya, perintahnya. Ari ingin membuat minyak kayu putih dengan metode destilasi sederhana di laboratorium. Mula-mula daun kayu putih dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kayu putih tersebut dimasukkan ke dalam labu alas bulat, lalu ditambah air. Ari merangkai alat seperti pada gambar. Jadi ini semua adalah proses dari pemasakan daun minyak kayu putih menjadi ekstrak kayu putih. Nah, ini semua adalah prosesnya, namanya adalah proses penyulingan atau pemisahan campuran destilasi. Jadi nanti ekstraknya itu akan dipisahkan dengan airnya. Jadi ekstraknya saja yang akan tertampung di tabung ini, namanya destilat. Setelah air dalam labu bulat hampir habis, proses destilasi dihentikan. Ternyata minyak kayu putih yang diperoleh kurang maksimal. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Ari agar minyak kayu putihnya dihasilkan maksimal, maka dari keempat pilihan ini yang paling tepat adalah yang C, yaitu menukar arah air masuk. Jadi ini arah air masuk, kemudian ditukar dengan arah air keluar. Jadi air masuknya dari bawah, kemudian air keluarnya dari atas, sehingga nanti dihasilkan ekstrak minyak kayu putih yang lebih banyak.
Selanjutnya kita bahas nomor 8. Oke, nomor 8 ini adalah tentang akibat dari rotasi dan revolusi. Oke, perhatikan tabel berikut. Ini ada dua tabel A dan B, di mana dua-duanya ada keterangan dari akibat rotasi dan akibat revolusi. Oke, kita perhatikan dulu yang A1. Terjadinya pergantian musim. Kalau pergantian musim itu akibat dari revolusi. Karena hubungannya sama jangka yang panjang. Yang B, terjadinya siang malam. Kalau siang malam itu berarti rotasi. Akibat dari rotasi. Nah, yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Bedanya B1 dengan A2 apa? B1 dan A2 bedanya kalau di B1 itu hanya terjadinya siang dan malam. Sedangkan kalau di A2 itu adalah perbedaan lamanya. Berarti ada kata kunci yang hubungannya lamanya. Berarti di sini adalah revolusi. Terjadinya perbedaan waktu tempat di bumi atau pembagian daerah waktu ini adalah rotasi. Kalau di Indonesia ada tiga bagian, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Ini adalah akibat dari rotasi bumi. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah angin. Jadi kalau kita ada mengenal dua, yaitu angin darat dan angin laut. Ini angin laut ini adalah akibat dari rotasi. Terjadinya gerak semu harian, maka ini adalah rotasi. Terjadinya gerak semu tahunan, revolusi. Terjadinya pergantian bulan dan tahun Masehi adalah revolusi. Nah, yang ditanyakan adalah gejala alam yang merupakan akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Oke, kita cari rotasi dulu. Rotasi yang mana saja dari rotasi? Itu yang ada di A3, B1, B3, dan B2. Maka kita cari yang rotasi, karena rotasi ini lebih dulu, maka yang kita cari yang rotasi dulu. Rotasi berarti ada di A3. Oke, A3. A3 berarti pilihannya adalah ini. Kita cocokkan B4. Apakah B4 revolusi? Iya, berarti jawabannya yang C. Selanjutnya kita bahas yang nomor 9. Nomor 9 ini tentang materi. Ini adalah gizi US, materinya adalah tentang lapisan tanah atau pergerakan dari tanah. Maka di sini ada pertanyaan seperti ini. Jika ada peristiwa gempa bumi, terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang terjadi adalah, nomor 9 penjelasannya gini. Nomor 9 ini kan tentang gempa bumi. Jadi kalau gempa bumi itu kan diakibatkan karena adanya pelepasan energi yang disebabkan oleh tekanan. Jadi kalau gempa bumi itu karena ada pelepasan energi yang disebabkan oleh tekanan. Nah, kalau di sini ada pertanyaannya gini, dua lempeng yang bertumbukan. Apa yang akan terjadi jika dua lempeng itu bertumbukan? Nah, yang akan terjadi jika dua lempeng yang bertumbukan itu yang pertama, pasti dia akan mengakibatkan aktivitas vulkanisme. Yang kedua, ketika dua lempeng bertumbukan itu akan terjadi daerah hiposentrum, gempa dangkal. Jadi kalau misalkan dua lempeng bertumbukan, ini aktivitas yang akan terjadi adalah ini. Yang ketiga, nah ini ketika
gempa bumi berarti kan ada lempengan di dalam bumi. Lah, lempengannya ini jika terjadi tumbukan, maka lempeng dasar samudra yang massa jenisnya besar. Jadi kalau massa jenisnya besar, maka dia akan ke bawah yang massa jenisnya kecil. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Ini lempengannya, maaf terlalu besar. Ini lempengan yang massa jenisnya besar. Dia akan menusuk ke bawah lempengan yang kecil. Jadi yang akan di atasnya ini adalah yang kecil. Lempengan yang kecil, dia menusuk ke arah bawah. Sehingga terjadilah lekukan. Nah, lekukannya seperti apa? Nah, kita lihat di pilihan gandanya. Yang penekukan itu adalah pilihan dari B dan C. Kita lihat. Yang B dulu. Terjadi penekukan lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Yang C, kita perhatikan ya C. Terjadi penekukan lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar. Kalau kita analisis dari pilihan B dan C, maka yang tepat adalah yang B. Karena kalau massa jenisnya yang lebih besar, maka energi atau tenaga yang dilepaskan juga besar, sehingga yang mampu menekuk adalah yang massa jenisnya lebih besar, sehingga pilihannya adalah yang B, nomor 9. Oke. Kita akan bahas nomor terakhir, yaitu tentang GL. Apa itu GL? GL itu adalah gerak lurus. Nah, GL ini, gerak lurus ini dibagi jadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk GLBB ini nanti akan dibagi jadi dua lagi, yaitu dipercepat dan diperlambat. Sesuai dengan kata kuncinya, dipercepat, maka V-nya atau kecepatannya semakin besar. Sedangkan yang diperlambat, V-nya akan semakin kecil. Nah, perhatikan gambar hubungan antara kecepatan dan waktu. Kalau kecepatan dan waktu, maka dia adalah A atau percepatan. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, jadi di sini ada sebuah grafik KLM, ada garis, membentuk garis. Kalau kita lihat di sini adalah pilihannya KL dan LM, maka KL ini adalah gerak yang grafiknya mendatar, maka dia adalah GLB. LM ini adalah naik ke atas, maka dia adalah GLBB dipercepat karena grafiknya naik. Kita lihat pilihan yang A. A untuk KL GLBB diperlambat, maka jelas ya salah, maka pilihan A salah. Yang B, kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per sekon. Dan kecepatannya yang LM, maka kecepatannya adalah tetap, yaitu 6 meter per sekon. Karena ini adalah yang KL ini GLB, oke, kecepatannya memang benar 4 meter per sekon. Namun karena yang LM ini adalah GLBB dan dipercepat, maka kecepatannya berubah, bukan tetap. Maka yang pilihan B ini adalah salah. Yang C, KL ini adalah GLB. GLB itu adalah V-nya konstan atau tetap, maka A-nya adalah 0. Jadi tidak ada perubahan kecepatan, A-nya 0. Nah, sedangkan percepatannya untuk L dan M, oke. Untuk percepatan atau A itu didapat dari delta V per T. Delta V ini adalah V2, V akhirnya, dimin V awal per T. V2-nya di sini berapa? V itu adalah yang
vertikal. Vertikal, V ini pada M adalah 6, maka V2-nya adalah 6, dikurangi yang L di sini adalah 4, maka 6 dikurangi 4 per waktunya, selisih waktunya adalah 10 dan 5, maka kalau dikurangkan jadi 5. Maka 6 kurangi 4 adalah 2 per 5. Berarti berapakah A-nya? A-nya adalah A-nya percepatan ya, 2 bagi 5, yaitu 0,4 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Namun kita tidak lupa untuk yang jawaban D. D ini adalah GLB. Maka kalau dibuat ticker timer, karena F-nya adalah ke kanan, maka bacanya itu adalah searah karena dia ticker timer. Ticker timer bacanya searah. Berarti dari dari ujung sini sampai sini, kita lihat titik-titiknya itu sama, maka dia adalah GLB. Sedangkan yang pola ketikan ticker timer ini adalah yang rapat, kemudian ke renggang. Kalau renggang itu adalah berarti GLBB dipercepat. Maka pilihannya yang